Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan channel YouTube Latikatan yang selalu membicarakan tentang keesaan Tuhan, kebaikan Allah Subhanahu wa taala, membicarakan zat iradat Allah. Kali ini kita akan membicarakan menyelami kalimat Allah yang terdiri dari alif, lam awal, lam akhir, ha. Allah zat yang maha esa berpesan, wahai hambaku, janganlah kamu sekalian lupa kepada namaku. Maksudnya Allah tadi itu namaku dan zatku, dan tidak akan pernah bercerai. Namaku dan zatku itu satu, ahad, esa. Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan 100 kitab kepada para nabinya, kemudian ditambah 4 kitab lagi, sehingga jumlah keseluruhan kitab yang telah diturunkannya 104 buah kitab, dan 103 buah kitab itu rahasianya terhimpun dalam Al-Quranul Karim, dan rahasia Al-Quranul Karim itu pun terletak pada kalimah Allah. Begitu pula dengan kalimat la ilaha illallah. Jika ditulis dalam bahasa Arab ada 12 huruf, dan jika digugurkan 8 huruf pada awal kalimah la ilaha illallah, maka akan tertinggal 4 huruf, yaitu Allah. Begitu pula dengan kalimat la ilaha illallah. Jika ditulis dalam bahasa Arab ada 12 huruf, dan jika digugurkan 8 huruf pada awal kalimah la ilaha illallah, maka akan tertinggal 4 huruf saja, yaitu Allah. Makna kalimah Allah itu adalah sebuah nama saja. Pahami dulu, kalimah Allah sekalipun digugurkan satu persatu, nilainya tidak akan pernah berkurang, bahkan akan mengandung makna dan arti yang mendalam, dan mengandung rahasia penting bagi kehidupan kita selaku umat manusia yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk yang paling sempurna. Allah jika diarabkan maka berhuruf dasar alif, lam di awal, lam di akhir, ha. Seandainya kita ingin melihat kesempurnaannya, maka gugurkanlah satu persatu atau huruf demi hurufnya. Gugurkan huruf pertama, yaitu huruf alif, maka akan tersisa 3 huruf saja, dan bunyinya tidak Allah lagi, tetapi akan berbunyi la ilah. Artinya bagi Allah, dari Allah kepada Allah, maka kembalinya kepada Allah juga, kembali sekalian semua semesta, sekalian alam ini. Gugurkan huruf keduanya, yaitu huruf lam awal, lam alif, maka akan tersisa 2 huruf saja, dan bunyinya ialah lillah, tapi akan berbunyi lahu. Lahu mapi samwati wal ardi. Artinya bagi Allah segala apa saja yang ada pada 7 lapis langit dan 7 lapis bumi.
gugurkan huruf keduanya yaitu huruf lam akhir, lam napiyah, maka akan tersisa satu huruf saja dan bunyinya tidak lahu lagi, tetapi hu. Wal hayyul qayyum, artinya zat Allah yang hidup dan berdiri dengan sendirinya. Kalimah hu ringkasannya dalam kalimah huwa. Sebenarnya setiap kalimah huwa artinya zat. Misalnya kul huwallahu ahad, artinya zat yang bersifat kesempurnaan yang dinamai Allah. Yang dimaksud kalimah hu itu menjadi berbunyi artinya zat. Ini luar biasa, zikir yang sangat luar biasa. Bagi supi, napas kita yang keluar masuk saat kita masih hidup ini berisi amalan batin yaitu hu. Saat menarik napas Allah, saat napas kembali turun ke bawah tidak berbatas dan ke atas tidak terhingga. Jadi tarik napas serasa 7 patala langit, keluar napas serasa turun di 7 patala bumi. Dan kalimah Allah itu digugurkan lam. Pertama lam alif dan lam keduanya lam nafsiyah, lam napiyah. Maka tinggallah 2 huruf yang awal dan yang akhir dipangkal, dan di akhir yaitu huruf alif dan huruf ha dibaca Kalimah ini tidak dibaca dengan napas yang keluar masuk dan tidak dibaca lagi dengan napas ke atas atau ke bawah, tapi hanya dibaca dengan titik. Kalimah jika dituliskan dengan huruf Arab terdiri dari 2 huruf. Artinya dalam bahasa disebutkan intaha, kesudahan dan keakhiran. Seandai kita berjalan mencari Allah, tentu akan ada permulaannya dan tentu juga akan ada kesudahannya. Akan tetapi kalau sudah sampai lafaz zikir maka sampailah perjalanan itu ke tujuannya. Yang dimaksudkan, silahkan bertanya kepada ahlinya atau cari guru syekh murabbi mursyid yang bisa membimbing batin Anda. Gugurkan huruf awalnya yaitu huruf alif dan gugurkan huruf akhirnya yaitu huruf ha. Maka akan tersisa 2 huruf di tengahnya yaitu huruf lam. Pertama lam alif dan huruf lam kedua lam napiyah. Maka para sufi menyatakan tujuannya adalah jika berkata la, tidak ada Tuhan, illa ada Tuhan, napi mengandung isbat mengandung napi, tidak bercerai atau tidak terpisah napi dan isbat itu. Gugurkan huruf lam kedua, lam napiyah dan huruf ha, maka yang tertinggal juga 2 huruf yaitu huruf alif dan huruf lam awal, lam alif. Kedua huruf yang tertinggal itu dinamai alif lam latif yang menunjukkan zat Allah. Maksudnya makrifat kepada Allah yang semakrifatnya dalam artinya yang mendalam, sangatlah mendalam, bahwa kalimah Allah bukan nakirah. Kalimat Allah adalah makrifat, yakni isyarat dari huruf alif dan lam alif pada awal kalimah Allah.
Gugurkan 3 huruf sekaligus, yaitu huruf lam pertama, lam kedua, dan ha. Maka tinggallah huruf yang paling tunggal dari segala yang tunggal, yaitu huruf alif. Alif tunggal yang berdiri dengan sendirinya, alif satunggal. Berdirilah tanda pada huruf alif yang tunggal itu dengan tanda atas, bawah, dan depan, maka akan berbunyi a, i, u. Setiap berbunyi a maka dipahamkan adalah zat Allah Subhanahu wa ta'ala lagi suci adanya. Begitu pula dengan bunyi i dan u, dipahamkan adalah zat Allah yang maha sempurna. Dan jika semua bunyi a, i, u itu dipahamkan ada zat Allah, berarti segala bunyi atau suara di alam semesta, baik yang terbit ataupun datangnya dari 4 alam nasar, tanah, air, angin, dan api, maupun yang datangnya dan keluar dari mulut makhluk, adalah zat Allah jua adanya. Maka jika kita melihat huruf alif, seakan-akan kita telah melihat 28 huruf yang ada. Lihat dan perhatikan sebuah biji pada tumbuh-tumbuhan. Dari biji itulah asal usul segala urat, batang, daun, ranting, dahan, dan buahnya. Syuhudul wahdah bil kasrah, syuhudul kasrah bil wahdah. Pandang yang satu kepada yang banyak, dan pandang yang banyak kembalikan kepada yang satu. Maka yang ada hanya satu saja, yaitu zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dari zat itulah datangnya alam beserta isinya. Dari zat itu jualah seluruh isi alam semesta ini. Jadi seluruh alam beserta isinya dari zat itu jualah adanya. Al-Quran jumlah ayatnya 6.666 ayat dan terhimpun dalam Fatihah. Dan Al-Fatihah terhimpun pada Bismillah. Dan Bismillah itu pun terhimpun pada huruf ba. Dan huruf ba terhimpun pada titiknya, nuktah. Nah, nanti di video yang akan datang akan kita bahas tentang titik ba ini. Sangat luar biasa. Nantikan videonya. Kita sambung. Jika kita teliti dengan jeli, maka titik itulah yang akan menjadikan segala huruf terlihat banyak, padahal ia hanyalah satu, dan terlihat satu, padahal ia banyak. Jadi awal mulanya semua yang ada di alam semesta ini dari titik tadi saja. Contoh, kita menulis tas, di awal itu titik seret, mau dijadikan apa saja bisa. Huruf-huruf lafaz Allah yang telah digugurkan, maka tinggallah 4 huruf yang ada di atas lafaz Allah tadi, yaitu huruf tasdid. Bergigi 3, terdiri dari 3 huruf alif. Di atas tasdid ada 1 huruf alif. Keempat huruf tasdid itu adalah isyarat bahwa Tuhan itu ada. Maka wajib bagi kita untuk mentauhidkan asma Allah, af'al Allah, sifat Allah, dan zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hendaklah kita semuanya af'al, fi'il, qudrat, iradat
maka kita pandang semua itu hanya Allah yang ada. Terakhir, gugurkanlah keseluruhannya, maka yang akan tinggal adalah kosong. La sautin wala harpin. La sautin wala harpun. Artinya tidak ada huruf dan tidak ada suaranya. Inilah kalam Allah yang kadim, tidak bercerai dan tidak terpisah sifat dengan zat. Tarku mayyuwalah, meninggalkan selain Allah. Zat Allah saja yang ada. Yang ada hanya zat Allah subhanahu wa ta'ala lagi suci adanya. La mawjuda bihaqqin ilallah. Tidak ada yang ada hanya Allah. Atau tidak ada yang mawujud selain Allah. Allah itu bukan sekedar huruf, bukan sekedar kata, bukan kalimat, bukan tulisan, bukan kaligrafi, bukan makna, bukan nama, bukan sifat, bukan pula cahaya. Tapi Allah itu adalah zat yang maha hidup, yang maha kekal, maha sempurna. Dinyatakan zat karena merupakan totalitas akumulasi dari seluruh zat yang ada di bumi, di langit, alam semesta, alam jagat raya, alam maya pada ini. Dari sini sebenarnya kita sudah mendapatkan gambaran bahwa wujud Allah yang maha nampak itu adalah totalitas dari wujud yang nyata ada di kehidupan bumi alam semesta raya ini. Yang berarti bahwa wujud Allah itu tidak bisa digambarkan dengan jelas. Allah berbeda dengan makhluk-makhluknya. Dan Allah maha luas, tak terbatas. Huruf alif mengisyaratkan unsur api yang tegak lurus sebagaimana sifat api. Huruf lam mengisyaratkan unsur angin yang bergerak ke kanan dan ke kiri, ke depan dan ke belakang, ataupun terkadang berputar seperti angin puting beliung. Huruf lam mengisyaratkan unsur air yang bersifat mencari titik rendah. Huruf ha akan unsur bumi atau tanah yang bersifat diam 1000 bahasa. Tidak ada terkata lagi. Sedangkan harkat dari nama Allah subhanahu wa ta'ala dalam tulisan Arab mengisyaratkan unsur-unsur batin yang menyertai dari masing-masing unsur lahir, air, api, tanah, angin tersebut. Seperti di atas huruf alif terdapat harakat hamzah kecil yang mengisyaratkan unsur batin dari jin. Di atas alif terdapat harakat fathah miring yang mengisyaratkan unsur batin dari iblis. Yang dikenal manusia sebagai makhluk yang membelot atau membelokkan. Di atas huruf lam ada harakat sukun yang mengisyaratkan unsur batin leluhur arwah manusia yang telah meninggal. Di atas huruf lam terdapat harakat tasjid yang mengisyaratkan ruh ilahiyah, guru batin, guru kita yang batin. Di atasnya tasjid ada harakat fatihah tegak yang mengisyaratkan unsur batin malaikat yang dikenal sebagai makhluk yang taat, sehingga diisyaratkan posisinya sejajar dan tegak lurus dalam ruh ilahiyah. Tasjid di atas huruf ha adalah harakat dalamah yang mengisyaratkan unsur batin siluman.
dari lafal nama Allah dan dalam huruf dari lafal Allah dalam huruf Arab tersebut kita dapat mengetahui dan memahami misteri dari nama Allah. Sesungguhnya memiliki kandungan makna filosofi dan energi nyawa sebagai zat yang maha mulia, yang maha nyata, yang maha nampak dan yang maha gaib, yang tidak lain tidak bukan adalah bumi alam semesta raya ini, atau hakikatnya Allah Subhanahu wa taala sama dengan bumi alam semesta jagat raya alam maya pada ini. Inilah yang kemudian mendasari bahwa Islam disebut sebagai ajaran agama yang sempurna, karena di dalam ajaran agama Islam mewajibkan kepada para pemeluknya untuk menjalankan aktivitas sholat agar tercegah dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi sholat ini agar mencegah perbuatan keji dan mungkar, supaya kita tidak berbuat keji begitu saja. Di mana hakikat dari ibadah sholat itu sendiri sesungguhnya merupakan aktivitas ritual sebagai upaya manusia untuk menyelaraskan atau meminimalkannya, menyesuaikannya dengan Allah, yaitu bumi alam semesta raya ini, agar antara manusia dengan bumi alam dan semesta alam jagat raya tercipta hubungan yang harmonis sebagai bekal atau formulasi hidup, dan kehidupan manusia menjadi tenang, tentram, damai, bahagia, nikmat, sejahtera, agung dan mulia. Idullah adalah hak Allah terhadap hambanya al-urwah al-huska, bahwa hal paling pertama yang Allah pardukan terhadap semua hamba untuk mempelajari dan mengamalkannya sebelum sholat, zakat, sahum, haji, dan segala hal fardu lainnya adalah tauhid. Jadi tauhid ini paling utama. Seluruh nabi sebelum Nabi Muhammad, sebelum agama ini ada, semua mengajarkan tauhid, bertauhid kepada yang maha kuasa. Allah Ta'ala berfirman, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak ada sesembahan yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan upaya mereka mengabdi kepadaku, yaitu supaya mereka mentauhidkanku, supaya mereka bermakrifat kepadaku, beribadah hanya kepadaku saja. Adakah makna la ilaha illallah? Tidak ada Tuhan melainkan Allah. Hak Allah ada 4. Uluhiyah, rububiyah, ubudiyah, mulkiyah. Hak uluhiyah dan rububiyah dari Allah untuk makhluknya, dan ubudiyah dan mulkiyah dari makhluk kepada Allah Subhanahu wa taala juga. Intinya kita hidup di dunia ini hanya untuk bertakwa kepada Allah, beribadah kepada Allah, bermakrifat kepada Allah, bertauhid kepada Allah, agar kita nanti menjadi insan kamil mukamil, agar kita menjadi manusia yang sempurna, yang baik akhlaknya, baik budi pekertinya, rahman rahim kepada sesama. Sekian dulu dari saya. Salah hilap mohon maaf. Apabila ada salah kata, salah dalam ucapan, salah dalam perbuatan, saya mohon maaf, minta halal, minta ridho fid dunya wal akhirat. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Summa assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.